Selamat datang di Generasi Mecin dan selamat Hari Pahlawan ya. Kemarin 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Makanya hari ini Generasi Mecin juga spesial. Saya mendatangkan dua narasumber yang mau membahas perjalanan bangsa Indonesia dari mulai dijajah, kemudian merdeka, sampai hari ini. Pertanyaannya, emang beneran udah merdeka kita? Nah, kedua narasumber saya hari ini, aduh, saya sangat respect sekali hari ini. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Eros Jarot. Pak Eros, aduh Pak Eros. Dan juga ada sejarawan Pak Ali Anwar. Halo Pak Ali, jauh nih Musalim. Oke, Pak Ali sama Pak Eros. Saya mau nanya pertanyaan yang sama tadi, mungkin ke Pak Eros dulu. Udah merdeka belum sih Pak Indonesia ini sebenarnya? Nih, ntar dulu nih, anekdot dulu ya. Ya. Jadi waktu saya kesini tadi, saya tanya, mau kemana? Mau ke Jak TV. Mau apa Pak? Ini bicara soal Hari Pahlawan, soal pahlawan. Pak, hari gini pahlawan katanya. Emang masih ada? Gitu. Nah, waduh. Iya, nggak ada. Yang ada sih pahlawan. Gitu. Pahlawan, oke. Dan lebih gila lagi tuh saya bilang, loh ini pahlawan apa nih? Pahlawan jenis deh. Oh enggak, sekarang lebih gila lagi katanya Pak. Apa nih? Lawan sejenis juga di pahanya masih diincar juga. Main bola, maksudnya main bola akan ngincer paha. Enggak, ini anekdot ya. Iya. Kalau masih merdeka itu kita udah merdeka beneran lu sih kan. Kita tuh cuma dihantarkan sampai ini katanya ngomongnya nggak berat-berat. Enggak, ini kan nggak berat-berat. Enggak, karena gini, kalau secara kalimat kita ini cuma dihantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan, itu kan bahasa kalimatnya. Berarti kan kita baru diantarin sampai depan. Nah, kita tuh udah masuk loh ya. Kalau bangsa merdeka itu ada 3 ininya ya. Indikatornya. Oke. Dia sudah merdeka nggak? Sudah berdaulat nggak di bidang politik? Ya. Sudah mandiri atau berdikari nggak di bidang ekonomi? Mandiri di ekonomi, oke. Iya. Berkepribadian di bidang kebudayaan itu jelas nggak? Nah, kalau 3-3-nya belum, ya maaf aja, artinya belum merdeka. Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah merdeka belum? Nah, simpulin aja sendiri. Waduh, ini nih kerennya Pak Eros nih. Ditanya balik kita. Kalau Pak Ali gimana Pak? Sebenarnya kita tuh dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Kita udah merdeka belum sih Pak? Secara de jure ya? Secara de jure, secara hukum ya jelas kita udah merdeka. Secara hukum, oke. 17 Agustus 1945 udah merdeka kita. Ya, selebihnya kan Bung Karno bilang yang paling berat itu kan sebetulnya mempertahankan kemerdekaan. Betul. Kadang lawannya sendiri bukan penjajah yang kita hadapi sekarang kan. Ada tahap berikutnya setelah kemerdekaan. Tapi teman sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu ada benarnya juga. Jadi ada benarnya emang benar. Iya, memang benar. Berarti ada salahnya kan? Ada benar. Suka terlalu jujur nih Pak. Iya, jadi ya benar, memang benar kan? Benar. Okay. Nah, sebetulnya kan keinginan Bung Karno, keinginan tokoh-tokoh zaman dulu itu kan bagaimana caranya supaya bangsa Indonesia ini kan tercipta masyarakat yang adil, makmur, beradab kan itu kan. Oke. Ya kita kembalikan lagi. Sudah sampai ke sana nggak kira-kira? Kalau tadi pertanyaannya itu kan mengeroskan. Ya. Apa sudah sampai ke sana? Apa kita sudah sejahtera? Apa kita sudah makmur? Nah, dari dulu sepertinya kita ini menuju kemakmuran, menuju kesejahteraan dan segala macam-macam. Padahal keinginannya sih begitu merdeka, kita langsung makmur, langsung sejahtera. Oke. Itu ya, maunya kan gitu kan? Maunya gitu. Tujuan sebuah negara merdeka memang pasti tujuannya ke sana kan? Iya. Cuman tanda tanyanya 3 indikator dari Pak Eros tadi belum. Gini. Gimana Pak? Kalau kamu nanya ke siapa? Kalau tanya pada konglomerat, mereka udah merdeka. Tanya siapa lagi? Tanya penguasa. Ya. Yang mereka merdeka. Oke. Yang belum merdeka kan rakyat. Nah, yang ditanya yang mana nih? Kalau yang kamu tanya, mayoritas rakyat Indonesia sudah merdeka belum? Tadi de jure sudah ya. Secara jure. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, de facto ya, pengertian seseorang sudah merdeka itu memang masih tadi tahapan yang baru ya, diberi kemungkinan untuk bisa merdeka. Nah, kemerdekaan ini diambil sama sebagian orang.
Jadi kemerdekaan ini baru dimiliki sama sebagian orang. Iyalah, sekarang lihat aja. Ini anak milenial harus tahu ya. Coba Ya. baca Forbes nggak tuh ya. Ya. Yang kaya tuh cuma 100 orang kaya. Itulah sebetulnya pemilik Indonesia. Itulah orang yang merdeka betulan ya. Jadi gini, maksud saya, ayolah kita sama-sama gitu ya. Bung Karno tuh hanya ngajarin sederhana kok ya. Kemerdekaan, merdeka, dan memerdekakan. Nah, sayangnya mereka yang sudah merdeka nggak mau memerdekakan yang lain. Iya. Nah, karena apa? Karena memang nanti tugasnya si siapa itu Menteri Mendikbud kita yang baru nih ya, Nadiem. yang Menteri Milenial nih, Nadiem ya. Pak Nadiem, ada pesan dari dengar Pak ya, Eros, Pak Nadiem Nadiem. ya. Jadi ini tugas yang paling pertama, tugas kebudayaan ini penting ya. Ya, saya nggak mau merendahkan lah ya apa kemampuan ya, walaupun dia muda ya. Tapi mungkin Pak Jokowi nggak tahu dia memilih apa gitu ya, milih Nadiem nih ya. Sehingga masalah kebudayaan begitu besar diserahkan pada seorang yang mungkin masih memerlukan tahapan ya, proses. Sehingga dalam hal ini ya kita berharap aja. Contohnya nih, bahwa ini saya dengar nih Pak Kiai Haji Nur Ali ya. Ya. Nah, kita punya problem besar di bangsa kita, sehingga memerdekakan diri kita sendiri dari penjajahan kultural belum bisa. Contohnya membedakan antara, ini kerjaan Nadiem nih, Nadiem. Ini ya. Pak Ini Om Nadiem. yang bilang ya. Pak Eros ada pesan nih Pak Nadiem. Iya. Ya. Membedakan antara budaya Arab dan budaya Islam. Oke. Nah, ini harus Bedakan penting. budaya Arab dan budaya Islam. Ya, nilai-nilai Islam itu oke, ya toh. Tapi budaya Arab itu harus kita seleksi juga kan. Iya. Nah, kalau itu sudah dibedakan, mana bisa kita mengartikan kemerdekaan dalam pengertian yang kamu tanyakan tadi. Oke. Jadi merdeka secara kultural aja belum. Mau lihat, mau bukti yang gampang lagi. Yuk jalan-jalan ke mall yuk. Iya, oke. Cari makanan di sana, restoran yang lebih banyak kemana. Jadi secara gastronomi aja kita udah dijajah. Kalau saya ngomong gini kan, wah serem banget. Memang serem. Cuman karena kita menikmati keterjajahan ini, ya mau diapain. Dan saya memang orang yang nggak begitu terlalu bahagia sekarang ya dengan kebijakan-kebijakan kebudayaan, di mana sekarang pemerintah tuh harusnya kan apa sih tugasnya? Ya. Kamu salahnya nanya yang berat-berat sih ya. Ini seri kan loh. Ya, jadi Milenial sih suka yang gini-gini Pak Eros nah sekarang. iya, milenial tahu. Tuntut tuh pemerintah membangun peradaban, bukan kebiadaban gitu ya. Oke, tapi kita makmur dulu baru beradab atau adab dulu baru makmur sebenarnya? Itu pertanyaan orang yang iseng-iseng aja itu, ya kan? Sebetulnya itu harus sama lah. Ya. Oke. Nggak usah kita gedit-geditan, telur dulu, ayam dulu, tanya Tuhan kalau itu sih ya. Oke. Jadi kalau saya jawabnya sederhana aja. Bagaimana negara tuh hadirlah di setiap peristiwa tuh ya. Peristiwa peradaban namanya. Jadi negara atau pemerintah adat itu tuh bangun peradaban, bukan sebaliknya menghancurkan peradaban. Tapi kalau mau ditarik garis mundur sejarah deh, kita mau nyalahin siapa? Siapa yang mulai untuk kondisi Kenapa sekarang mesti ini? nyalain siapa-siapa? Nggak, maksudnya kalau mau apa yang dirubah harus dirubah dari sekarang atau memang ini kebiasaan yang berulang aja sebenarnya? Saya datang ke Jak TV untuk ngajak orang-orang yang nonton Jak TV aja. Yang nggak nonton nggak usah dengerin kan gitu ya. Iya, Saya iya. ngajak yang kebetulan nonton aja. Gitu. Oke. Ayolah kita bangun sama-sama ya. Biasa bisa nggak? Contohnya, bisa nggak ke korupsi? Gitu. Oke. Mau kamu merubah sesuatu, bangunnya aja jam 10 pagi. Wah. Ayam udah kemana ya kan? Gimana sih? Gimana mengubah perkehidupan? Udah. Oke. Di sekolahan kayak contohnya kalau mau merubah sesuatu ya, saya dulu di Jerman, saya sekolah di Jerman ya, kita dulu saingan di sana, nggak mau kita kalah sama orang Jerman, pokoknya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah di sini mau merubah keadaan, IP-nya aja Yang penting lulus. Insya Allah lulus Insya Allah ya, lulus. ya 1 koma gitu, 2 koma, nggak bisa, paling nggak kan 3,7, 3,8 atau 4, itu baru Maksudnya namanya. bersaing dengan Jadi sesama. milenial itu jangan milenial yang ece-ece begini ya, apa mau bangun negara gitu, misalnya ngerokok pagi ngerokok, bangun pagi udah ngerokok, ngopi, nongkrong gitu, nggak mikirin yang enggak terus ya otaknya ngeres gitu ya, mana bisa. Susah Nggak Pak bisa. sekarang sambil main sosmed. Iya, soalnya. sosmed terus sedikit-dikit gitu kan, apa
Baru bangun udah bilang, apa kabar sayang? Dengerin tuh semuanya, dengerin tuh. Gimana mau maju, nggak bisa. Oke, habis ini kita mau bahas lagi memaknai Hari Pahlawan, berarti yang sebenarnya milenial sekarang tuh masih pada inget nggak sih mungkin dari sejarawan untuk berulang ke pendidikan sekarang gitu, kayak di era-era sekarang dulu kita dengan bangganya ngafalin nama-nama pahlawan di sekolah gitu, atau sekarang mungkin pahlawan-pahlawan ini udah ganti mungkin. Ya kan, habis ini kita bahas ya Pak Ali dan juga Pak Eros, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.